kita lanjutkan. Rangka tubuh pada manusia digolongkan menjadi dua, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendikuler atau rangka pelengkap atau kita sebut dengan anggota gerak tubuh. Nah, ini adalah gambar dari rangka tubuh pada manusia. Gambar yang ini sebelah kanan ini adalah gambar rangka tubuh manusia jika dilihat dari depan. Dan yang di sampingnya adalah gambar rangka tubuh manusia jika dilihat dari belakang. Jadi ini adalah rangka tubuh kita yang komplit. Kita akan lihat satu persatu. Nah, tadi dikatakan bahwa rangka tubuh kita itu ada dua. Ada rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan ada rangka apendikular atau rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Kita lihat yang pertama adalah rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Nah, rangka aksial ini adalah rangka pada sumbu tubuh, di mana rangka ini memiliki 80 buah tulang. Meliputi yang pertama adalah tulang tengkorak, yang kedua tulang telinga dalam dan hyoid, kemudian yang ketiga tulang belakang, yang keempat tulang dada, dan yang terakhir nanti tulang rusuk atau tulang iga. Jadi sekali lagi, penyusun rangka aksial atau rangka sumbu tubuh itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk atau tulang iga. Yang semuanya jika dijumlahkan, jumlahnya adalah 80 buah tulang. Nah, kita lihat yang pertama yaitu tulang tengkorak. Nah, berapa jumlah tulang tengkorak kita? Jumlah tulang tengkorak kita tersusun dari 22 buah tulang. Tulang tengkorak kita berfungsi untuk melindungi organ otak, kemudian organ pendengaran, dan organ penglihatan. Jadi ada 3 organ yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Tadi melindungi bagian otak, melindungi bagian organ pendengaran, yaitu telinga, dan melindungi organ penglihatan, yaitu mata. Tulang tengkorak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang kranial atau tulang tempurung kepala. Ini tulang kepala atau tempurung kepala atau tadi disebut kranial, dan tulang fasial atau tulang wajah. Nah, tulang kranial tadi akan membentuk tempurung kepala, sedangkan tulang fasial akan membentuk mata, hidung, pipi, dan rahang. Ini sekali lagi, tulang kranial atau tulang tempurung kepala itu akan membentuk tempurung kepala, penutup kepala kita, dan tulang fasial atau tulang wajah akan membentuk bagian mata, kemudian hidung, kemudian pipi, kemudian rahang. Nah, tulang-tulang tengkorak kita itu saling bersambungan dan sambungannya tidak dapat digerakkan, disebut dengan sutura. Yang mana yang sutura itu? Nah, ini ada 3 jenis sutura. Ini yang pertama. Yang pertama namanya sutura serata, di mana bagian tepi dari masing-masing tulang itu bergerigi seperti gergaji yang saling berhimpitan. Jadi ini tulang yang warna biru dengan tulang yang warna hijau dengan tulang yang warna abu. Ini adalah bersambungan, tetapi sambungannya tidak bisa digerakkan, maka namanya tadi disebut dengan sutura. Karena tepiannya seperti bentuk gergaji, maka ini disebut dengan sutura serata. Yang kedua disebut dengan sutura squamosa, di mana bagian tulangnya dari bagian tepi tulang itu
menipis dan saling menutupi. Jadi ini nggak kelihatan ya. Jadi dia menipis atau kemudian saling menutupi antara satu dengan lainnya. Dan yang terakhir adalah sutura harmonia atau sutura plana, di mana bagian tepi dari masing-masing tulang berbentuk lurus. Ini sekali lagi, tulang-tulang di tengkorak kita itu saling berhubungan, tetapi tidak bisa digerakkan yang tadi kita sebut dengan sutura. Nah, rangka aksial yang kedua tadi tersusun dari tulang telinga dalam dan tulang hyoid, di mana di dalam tengkorak kita itu terdapat tulang telinga dalam berukuran kecil dan berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Jadi tulang telinga ini adanya di dalam tengkorak kita. Nah, dia ukurannya sangat kecil, di mana fungsi dari tulang telinga sendiri adalah menerima dan mentransmisikan impuls suara. Mentransmisikan itu meneruskan. Jadi dia menerima, kemudian meneruskan impuls suara, sampai akhirnya kita bisa mendengar suara tersebut. Nah, kemudian tulang telinga di dalam tengkorak kita itu terdapat 3 pasang. Jadi jumlah tulang telinga ada 3 pasang, yaitu 1 pasang tulang malleus, 1 pasang tulang incus, dan 1 pasang tulang stapes. Ini sekali lagi, tulang telinga di dalam tengkorak kita itu berjumlah 3 pasang. Tadi 1 pasang disebut tulang malleus atau tulang martil, 1 pasang disebut tulang incus atau tulang landasan, dan 1 pasang disebut tulang stapes atau tulang sanggurdi. Kemudian tulang hyoid itu merupakan tulang yang berbentuk seperti huruf U. Letaknya ada pada bagian laring dan mandibula. Jadi ada di bagian bawah, di bagian bawah antara laring itu adanya di leher dengan mandibula. Mandibula itu adalah dagu, gitu ya. Kemudian tulang hyoid ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah, sehingga dapat membantu proses menelan. Nah, yang ketiga, penyusun daripada rangka aksial adalah tulang belakang atau nama lainnya kolomna vertebra. Tulang belakang kita tersusun dari 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Jadi yang membuat kita bisa tegak kemudian membungkuk karena tulang-tulangnya disubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Terbayang kalau dia dihubungkannya oleh tulang keras, maka ketika kita membungkuk, semua tulang akan patah. Alhamdulillah, tulang yang ada yang menghubungkan 26 tulang pembentuk tulang belakang itu tersusun dari tulang rawan fibrosa yang dia bersifat elastis, sehingga ketika kita membungkuk dan kembali tegak, tulangnya tetap seperti semula, tidak ada yang patah. Kemudian cakram tersebut, cakram epifisis inat atau cakram tulang rawan fibrosa ini, tadi selain untuk menghubungkan, dia juga berfungsi untuk menahan goncangan ketika kita menggerakkan badan. Misalnya pada saat kita berlari atau melompat, badan kita kan ketika berlari atau melompat itu akan bergoncang, maka tulang-tulang tadi tidak berpindah tempat karena tulang-tulang tadi dilengkapi oleh cakram tulang rawan fibrosa. Di sebelah bagian depan dan belakang cakram biasanya terdapat serabut-serabut kenyal yang menyokong posisi ruas daripada tulang belakang. Di bagian tengah sebelah dalam ruas-ruas tulang tadi terdapat saluran sumsum tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang. Nah,
jika dilihat dari samping, maka tulang belakang kita akan membentuk lengkung vertikal.